Sing kok Mustafa meneng lah ini ra mesti dadi wali. Ning Indonesia wae wong meneng dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu asline ya ora karismatik. Orang yang enggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita ning hukum fisika itu mau misalnya gelas, gue isi waktu, terus gue isi banyu. Ruang jatah waktu tentu enggak terisi air, karena ngadum di tempat ya bang. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, wong Indonesia sing gelem sholat, wes sholat tok lah, ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu, sumpah ya sholat. Wong ngerti utang ada ya sholat. Wes lumayan, wes ramadillah. Wes ramadillah, tetap diutang lah, tetap di penjara lah mergo utang, wes ramadillah. Tapi paling gak jadi sirik mergo gunung Lawu. Ini gue masih ganti kan? Tapi roh, aku roh deh, maju deh, maju. Tak tahu. Ada ya kapan-kapan aku tak baju. Kok setan kono ketemu aku langsung Islam. Cocokan sih. Artinya gini. Tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sengaja sirik ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik, bersumpah pun arung dugem ra lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene. Ayo, sumpah maca waqiah ra paham lah. Sumpah maca jal-jalut gak paham lah. Iki bayang sing ra paham lah. Sumpah manakiban yo ora paham lah. Sumpah ngomong sunah-sunah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sementing ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dari ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing bis. Paham ya? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya yang dikatakan hifdzul lisan, jaga lisan sangka omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah, repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Kebenaran ketika dihentikan itu bisa meruntuhkan kebatilan. Fa idza huwa zahid. Kemudian kebatilan itu hilang sama sekali. Kalau nanti ketemu yang PKI, pakar PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya apa-apa kira Islam, tapi ada duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebagainya. Ya sudah tahu-tahu kobong. Yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa Bapak. Kobong itu karena ada api. Ya sudah. Berarti ada sebabnya ada. Ya wis namanya. Alam raya itu wujud itu butuh sebab. Ya sebab itu cara Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah. Cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Sesih. Berarti pangeran sebab tuh. Iya. Nah, ono Islam lah, dia asem dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwe istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi yang nerangno Allah wis ra kreatif. Napa? Ayo rasa protes ada. Ngomong padha ra jelas ya ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan. Wong kula mulai alit belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kitab paling sulit, termasuk kitab paling sulit jenenge Kubrul Yakiniyah itu yang ngajar saya.
Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih, tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia agak mau. Jika dia bilang saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa menerangkan Tuhan itu siapa. Satan. Lah mulai pengalaman mus. Orang-orang mau kowe tok lunak rugen barang. Berarti duit ayam berarti duit sumpah. Kita kan gayanya soleh tuh, aslinya kapitalis. Aslinya nanti duit ya ayam berarti duit. Sumpah dia mau bujo ya seneng terus aneh akeh nak diamu. Tapi dia mau lah duit yo kelon aneh akeh bodoh wong Islam yo repot. Wong melarat tuh udah bendino tukaran tapi anaknya tetap agak ya aneh. Kalau terang dong. Kalau dalam ilmu kalam, bon, terus kalau ngomongnya kan, ya wes apa kira percaya pengiran jera apa, tapi ayo duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gimana? Duduk bareng-bareng misalnya, HP-mu tak banteng pecah, saya pun kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong, ya udah jelas Pak, sebabnya kamu banting, sebabnya ini dibakar, maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi itu kadung ngono, butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah iya sebab itu dari Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini, dengerin ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini nih wae. Bumi kita rokok wujud ora wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dingkon barang ra ono iku ora iso dadi sebab. Nah cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas, nah barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya biasa weh. Ternyata yo enggak apa-apa. Kalau gitu Islam enggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam mau diterima kalau Allah itu sapa, wujud-wujud penting sebab Islam terus. Nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibana memberi penjelasan. Karena tadi kesuaian istiqomah. Kamu ngurah tahlil, semua kok kegiatannya tentang ngarang kitab ya bela-bela nih tahlil. Kok sing gedeng tahlil yang ngarang kitab sunnah rasul nabi atau di tahlil semua mau terus. Untuk mau tahlil apa? Mesti ngakoni sahabat itu rawan barang apik. Nanti ra ngakoni mergo ngerti apik. Ya kok ora mikir, kanjeng Nabi ditahlil ngenyak, karwan swarga ditahlil. Tahlil ono dongane, apa mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir, Nabi jadi salah di sepuro, barwang swarga. Pemenang nek mugi-mugi mayit di swarga, malah kafir ping 13. Nabi jadi dongane mlebu. Musim duwe. Wong resensi swarga terserah kanjeng Nabi malah dongane. Sono terus terlalu kita istiqomah terus, nanti hilang akal. Wah, anggur sing anu ngeceng ora tahlil, sing ora anu ngeceng tahlil ngono terus digo kegiatan. Ora kegiatan tok identitas. Tidak boleh seperti itu terus itu tidak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama nanti tadi Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas wong. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin belalah baca surat Wattur wa kita bimastur fi rohkim mansyur wal baitil makmur seterusnya. Terus diantara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard la yuqinu. Pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi.
Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya nggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kamu harus berkeyakinan, kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun, mereka pun nggak pernah yakin kan. Mereka tahu kalau mereka juga nggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya tidak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga, ya iso barang wujud ditampa. Akhirnya Jubair itu cerdas juga Muhammad. Nangis. Neng tawanan nangis. Kadari Muhammad, aku saya kira Islam. Ini wong cerdas. Du utaknya dibolak-balik mek Quran. Lah kowe maca Quran men Yasin lho yang ngene. Subhanallah. Tapi dia menang ngapale. Yasin ora ayat iku kan. Yo cara Ahmad Hambal cek urip wong ngene penjara kabeh Yasin. Cara cek urip untung wis kapundhut. Cerat penjara klothok. Sama tak tapi rasa tersinggung biasa ya musuh biasa ya. Karena ada TNU ya bener malah hidrokokolo lah hidrokok. Ahmad Hambal ono muridé sering maca Yasin, sitok maca Waqiah, sitok kamu maca Tabarok. Warani duwamu. Kira-kira ngene kamu bahasa Arab ngene. Ayakunu syai'un minal Qur'ani mahjur. Kowe kepengin Quran liyane berstatus mahjur ditinggalno. Sok ben Quran iku matur ning Allah. Di antara mature iku inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kena maca Yasin tok berarti hajar ta surat at-tur, wa hajar ta surat al-waqiah, wa hajar ta surat ar-ra'd, wa hajar ta surat al-baqarah. Surat liyane mbok tinggal. Padahal Quran sampeyan maturine pengiran Gusti kula pun ditinggal. Fa anta idza qara'ta Yasin faqat fa anta hajarta surat ar-ra'd wa surat al-baqarah wa surat ali imran wa hajarta surat kadza wa kadza. Berarti sangko 114 ayat sing mbok waca sitok tok ninggal 111 ayat. Sampeyan protes kabeh kowe pengiran. Jibril pamane kok iso dadi Yasin tok piye? Ora aku nurono iku lengkap. Wis siap jawab pertanyaan Jibril. Oh, diantar-antar. Kayak gitu, kira sama disenggol. Enggak tak bilang, ini mau cerita sih. Ora usah. Ora oleh, Man. Kabeh Quran ora oleh banjur, enggak boleh diting. Mulane niki kula cerita, ini tak hadis pin. Mulane sing bener iku pancen ibu kula niku gak ada tradisi teng narukan ndo teng kula. Yo nak Yasin masyarakat ki maca Yasin, nganti sakniki jangan bermagrib udah maca Yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa. Itu maca Quran semuanya. Ya semua aja wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ra tau ngaji sampai belas. Terus nasibnya harus yang fam bajasat, fan khobasat, pokoknya serah karu-karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran diting. Dia nyatanya sok khatam. Padahal misalnya Rugen ini mau coba orang ayat, kok Mustafa orang ayat. Ya sedina untuk saksis. Guling-gilingan nak kabeh Quran barokai, kabeh Quran diturunno Allah, kabeh Quran berstatus ra oleh dimbar. Jadi kalau kita sebagai keluarga Quran menyenang. Mulane wong ngapal Quran beda mek kowe. Kadang wong ngapal Quran jus 20 ora hafal Yasin. Perkarane ngapalnone ngenteni nanti jus 23. Nah kowe kan gak ora hafal kabeh tapi hafal. Bocah sing ngapal Quran teng Kudus tenggen kula. Iku ya hafal tenan Yasin jus sama. Angger wong wayahe urung dihafal lho. Nah kowe kan gak potong guri jus sama. Paham? Dadi kesane hafal 30 jus teng cucu ngapal sing jus 30. Kan. Dadi modelnya ra pinter tapi berlagak iki. Lho kula nate dipisoi santrine bapak kula. Santrine bapak kula niku riyen zaman apalo kula nyekseni tenan mau apal jus 8. Singkat cerita dadi kiai. Kiai mimpin tahlil. Tahlil sing akeh kan kulhu. Dene jejer kula bareng dadi batal tahlil jejer kula. Gayamu maca kulhu. Tapi kulhu jus 30 dhisik setara jus 8. Nak ning kodok Quran iku kriminal kan. Kowe itu mau ana pondok Qurane cek ning nyambung, cek ning pondok-pondok Quran sak Indonesia nek kabeh. Ana gak misale bocah ngapal juz sama. Ora ana, mergo nek apalane juz 20 ya ngapal juz 20 juz 21 ya. Ora ana terus mendadak ngapal juz. Karena ada urutannya. Paling juz luwih diapal sing go salat tok kulo, berarti rebinan. Yasin lah nyaku kowe cah Quran. Mergo gerung wayahe ya rong. Lorian apal Yasin ya bareng urutan ngapalno. Kula apal juz sama ya bareng urutan
Nah, sampean kan enggak. Bendarane apal, stomplok apal. Gua ya. Wong engkek kan.